Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Agip Farukafani, yang kali ini kita akan membahas tentang bakat-bakat yang muncul pada kondisi initial state. Sebelumnya, kita perlu tahu dulu initial state itu seperti apa ya. Jadi initial state adalah gambaran dorongan bakat yang kita miliki yang keluar secara natural. Bagaimana kita berperilaku sehari-hari dalam bentuknya yang paling natural, dalam kondisi yang paling rileks, serta kondisi yang dapat menghadirkan sisi diri kita yang apa adanya. Nah, ini dapat kita ketahui dengan memperhatikan bakat-bakat apa saja yang secara natural muncul paling awal. Dan karena itu bisa dilihat dari bagaimana kita mengawali hari, yakni ketika bangun di pagi hari, apa cara berpikir yang muncul, cara merasa, cara berperilaku yang aktif paling awal. Nah, kali ini saya akan bercerita tentang aktivitas saya dan mungkin apa sih bakat yang muncul paling awal di diri saya. Yang bisa dikatakan itulah initial state saya. Jadi, dalam tes talent mapping assessment, saya memiliki 7 bakat paling dominan, yaitu yang pertama adalah comment, includer, analytical, responsibility, maximizer, connectedness, dan positivity. Itu adalah 7 bakat dominan yang terdeskripsi dalam talent mapping assessment yang telah saya ikuti. Jadi, saya telah mengikuti 2 kali talent mapping assessment, yang mana memang ada pergeseran pada bakat-bakat yang muncul secara urutannya ya. Namun ada satu bakat yang memang tidak pernah keluar dari 7 bakat paling dominan, yaitu adalah bakat responsibility. Salah satunya adalah bakat responsibility. Setelah saya lihat ya, sebagaimana kondisi initial state tadi, saya analisa setiap saya bangun pagi, mengawali hari, dalam kondisi dari apapun itu, ada satu kegiatan atau pola pikir saya yang mungkin secara natural, bisa dikatakan secara natural, itu selalu muncul. Dorongan, yaitu dorongan untuk mengetahui apakah ada, bisa dikatakan mungkin tugas atau tanggung jawab yang muncul atau datang pada diri saya. Nah, ini biasanya saya dari mengingat apa sih yang harus saya lakukan di pagi hari ini, yang mungkin berkaitan dengan janji dengan orang, ataupun mungkin hal-hal yang memang orang berikan tugas kepada saya. Bisa dengan saya mengecek mungkin melalui handphone saya, atau mungkin juga saya teringat langsung, contohnya, oh saya ada janji di pagi hari ini, saya harus datang kemana, mana, gitu ya, bertemu dengan siapa, di jam berapa, sehingga berikutnya saya harus menyusun apa yang harus saya lakukan. Tentunya setelah aktivitas-aktivitas kewajiban yang perlu kita lakukan sebagai manusia ya, beribadah, menyiapkan semua kebutuhan. Tapi ketika saya buka mata, yang muncul dorongan itu adalah untuk mengetahui apa yang harus saya lakukan di pagi hari ini, dengan mengetahui apa tugas-tugas yang harus saya lakukan. Berikut. Dan anehnya, responsibility itu tidak selalu tidak pernah ya, dari 2 tes, itu tidak muncul di bakat yang terkuat saya. Yang TMA pertama, itu analytical muncul paling dominan. Dan di tema kedua, analytical tidak menjadi urutan yang paling dominan. Dia turun di nomor 3, tapi comment muncul yang pertama. Tapi responsibility itu selalu ada di 7 bakat paling dominan. Nah, dari situ saya menyimpulkan
pola pikir saya yang paling natural, yang apa adanya dalam setiap kondisi saya, baik ketika mungkin saya menghadapi perkuliahan dulu, ataupun ketika saya bekerja, ataupun ketika saya mendapat amanah seperti saat ini, sebagai kepala rumah tangga, sebagai pimpinan di suatu lingkungan warga, dan juga sebagai pimpinan di suatu bidang di kantor. Sehingga hal itu yang mendorong saya untuk apa yang memang menjadi tanggung jawab saya yang harus saya lakukan lebih dulu dengan melakukan prioritas-prioritas. Nah, itulah yang biasanya muncul di paling awal. Nah, bagaimana dengan teman-teman? Teman-teman bisa mulai melihat bagi yang memang sudah memiliki TMA, atau mungkin belum pernah tapi sudah mengenali diri, bisa mulai melihat apa bakat-bakat atau dorongan-dorongan cara berperilaku yang muncul ketika kita mengawali hari, dan itulah yang bisa dikatakan sebagai initial state kita. Selamat mencoba, tetap produktif, dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.